judul kita pada pelajaran kita pada sore hari ini, saya kasih judul berapa lama lagi. Ya, kelihatannya ini yang terakhir malah. Oke, berapa lama lagi? Pelajaran ini merupakan yang saya sharing sebenarnya adalah pengalaman penemuan pribadi saya yang sebetulnya sangat menemplak saya, yaitu dari sebuah kisah. Kalau kita buka di dalam Alkitab kita, yaitu sebuah kisah ketika Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Nah, kisah ini dicatat di dalam 3 Injil. Ya, 3 Injil, yaitu ada di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Ya, tetapi sebagian besar dari kutipan-kutipan yang saya akan ambil di dalam pelajaran kita hari ini, sebagian besar akan saya ambil dari Markus, pasal 9 ayat 14 sampai 29. Oke, sebelum kita mulai membaca cerita ini, saya ingin mengundang agar kita semuanya pegang Alkitab masing-masing, karena kan kita mau belajar Alkitab. Tentu saja alangkah baiknya kalau kita bisa pegang Alkitab kita masing-masing. Nah, sedikit latar belakang dari cerita ini adalah pada waktu itu, kita tahu bahwa kemanapun Yesus pergi, ada orang banyak yang selalu mengikuti Yesus. Mereka senang sekali mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, karena mereka mengatakan bahwa orang ini berbeda, ajarannya itu berbeda, ajarannya betul-betul membumi dan betul-betul mengena di hati bahkan orang-orang biasa, ya, berbeda dengan para ahli Taurat. Dan sebagai latar belakang dari cerita ini, kalau kita baca di dalam Markus pasal 9 ini, sebelum cerita ini terjadi, maka adalah cerita sebelumnya ini adalah cerita tentang ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, juga dicatat dalam 3 kitab Injil, yaitu di Matius, Markus, dan Lukas. Jadi Yesus dimuliakan di atas gunung, dia naik ke gunung, kemudian dia bawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan pada waktu mereka turun, barulah terjadi cerita yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, mari kita mulai baca dari Markus 9 ayat 14. Markus 9 ayat 14. Bolehkah supaya semua berpartisipasi, saya minta mungkin bisa bergantian membacakan ayat Alkitab ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. Silahkan, ada yang mau boleh di-unmute dan kemudian baca ayatnya. Markus 9 ayat 14 berbunyi, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Oke. Jadi kita sudah tahu bahwa cerita sebelumnya adalah Yesus ajak 3 orang murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung bersama dengan Yesus. Nah, ini terjadi ketika Yesus dan 3 orang murid itu turun kepada murid-murid yang lain. Waktu mereka turun dari gunung, mereka melihat ada banyak orang banyak. Ya, karena memang banyak orang banyak yang selalu ikut dengan Yesus. Orang banyak ini sedang mengerumuni murid-murid yang lain itu yang tidak ikut naik gunung. Dan kemudian beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi waktu Yesus dan 3 orang murid turun, ada murid-murid Yesus yang sisa ditambah dengan ahli Taurat yang sedang berdebat. Ya, mereka sedang berdebat pada saat itu. Nah, ada berapa murid Yesus? Ada 12 murid Yesus kan? Kemudian 3 orang murid diajak naik ke gunung. Artinya yang tinggal di bawah gunung ada 11 yang tinggal di bawah gunung. Nah, tapi kali ini berbeda. Murid-murid itu sedang berdebat teologi dengan para ahli Taurat. Dan yang bikin malunya karena orang banyak itu sedang menonton mereka punya debat. Ya, jadi kita bisa bayangkan gambaran settingan dari cerita ini. Nah, di Markus 9 ayat 15, ayat berikutnya,
Ya kan? Waktu mereka lihat Yesus, oke, bisa ada yang bacakan? Boleh bergantian supaya semua dapat berkat Tuhan. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Terima kasih. Jadi waktu mereka lagi berdebat, 11 murid dengan ahli Taurat, terus kemudian Yesus turun sama 3 orang murid. Dan waktu mereka lihat Yesus turun, mereka tercengang. Ya kan? Mereka tercengang, artinya mereka diam dan mereka tercengang. Mereka melihat bahwa Yesus datang bersama 3 orang murid itu. Nah, Yesus pada waktu itu bingung melihat 11 murid itu. Karena yang dia lihat di wajah 11 murid ini adalah seperti wajah kekalahan. Di ayat ke-16, Yesus tanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Artinya, Yesus tanya kepada 11 orang murid, apa yang kamu sedang perdebatkan dengan ahli Taurat itu? Tetapi menariknya, kalau kita lihat di sini, tidak ada satupun dari murid-murid yang sanggup untuk menjawab pertanyaan Yesus itu. Malah ada satu orang dari antara orang banyak itu yang menjawab pertanyaan Yesus itu. Boleh ada yang bacakan ayat 17 dan 18? Markus 9 ayat 17 sampai 18, kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, ini menarik nih, ya kan? Murid-muridnya terdiam, tapi rupanya ini ada satu masalah. Masalahnya ini ada satu orang ayah bawa anaknya. Anaknya itu kerasukan roh yang bikin dia bisu. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, nah ini seperti yang tadi kita sudah baca, dibantinglah badannya, mulutnya berbusa dan lain-lain. Tapi yang saya mau kita perhatikan adalah kalimat yang di bawah. Ayah ini bilang, aku meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tapi apa? Tapi mereka tidak dapat. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan, saya kembali dulu ke sini. Rupanya masalahnya adalah ada seorang ayah yang bawa anaknya yang sakit, yang kerasukan roh. Ayah ini sudah mencari pertolongan dari tempat-tempat lain. Mungkin kalau di zaman sekarang dia sudah bawa ke dokter, anaknya sakit, tidak ada obatnya. Dia sudah bawa ke dokter, dia sudah bawa ke rumah sakit. Dia sudah mungkin banyak uangnya yang habis supaya anaknya ini bisa sembuh. Dan harapan dia yang terakhir adalah mencari Yesus. Tapi sayangnya waktu dia datang, waktu dia dengar Yesus ada di tempat itu, dia datang, dia tiba di sana, Yesus tidak ada. Tapi tadinya dia pikir kalau seandainya Yesus tidak ada, minimal ada berapa orang muridnya itu yang ada di sana? Ada 11 orang murid. Ya, tapi murid-muridnya itu sudah mencoba mengusir setan, mencoba untuk menyembuhkan penyakit anak itu, tapi mereka gagal. Pertanyaannya, saudara, ya, kenapa mereka gagal? Kenapa 11 orang murid ini gagal? Kita harus belajar kenapa mereka gagal. Apakah karena mereka itu kurang berpengalaman? Ya. Tapi kalau kita bilang mereka kurang berpengalaman, tidak juga. Karena di dalam Markus 6 ayat 7, waktu Yesus mengutus murid-muridnya, malah perginya cuma berdua-dua. Mereka salah satu yang mereka lakukan bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi juga mengusir roh-roh jahat. Jadi sebetulnya kurang pengalaman tidak. Mereka sudah berpengalaman. Atau apakah mereka gagal karena roh jahatnya terlalu kuat? Tidak. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan jauh lebih kuat daripada pengaruh roh-roh jahat. Tapi yang saya penasaran waktu baca cerita ini, ya kan? Kenapa bisa 9 tadi, sorry ya. Jadi tadi ada 12 kurang 3, jadi ada 9 murid, sorry bukan 11. Jadi
waktu itu kenapa 9 murid loh, 9 kan banyak. Melawan satu anak saja, ada 9 murid lawan satu anak, kenapa bisa kalah? Kenapa 9 murid itu tidak bisa menyembuhkan satu anak ini, tidak bisa mengusir roh jahat yang ada pada anak ini? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ayah itu kemudian menangis dengan putus asa karena dia sudah tidak tahu lagi apa yang dia harus lakukan. Dan bukan saja ayah ini, di zaman modern seperti kita saat ini pun, kita juga banyak mengalami seperti ini. Kita sudah berusaha, tetapi kemudian gagal. Dan satu-satunya tempat terakhir, harapan kita yang terakhir adalah datang kepada Yesus. Dan puji Tuhan, karena ayah ini datang ke tempat yang benar. Dia datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Saudara, pada zaman ini, mungkin itu kita, mungkin itu keluarga kita, atau mungkin orang-orang yang kita kenal. Banyak sekali yang menderita penyakit. Yang namanya penyakit saat ini bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit mental. Selama pandemi COVID-19 ini, jumlah penderita penyakit mental itu meningkat dengan tajam. Dan banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan. Pergi ke semua dokter, gagal. Dan usaha terakhir yang biasanya orang lakukan, kalau sudah gagal sama manusia, baru datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita menghadapi atau kita mengalami sendiri, atau mungkin ada keluarga kita yang bilang, saya sudah bawa anakku ke gereja, tapi kenapa tidak ada kuasa? Tidak ada kesembuhan yang terjadi. Tidak ada pemulihan yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa. Padahal saya sudah bawa anakku ke gereja. Sudah bawa anakku ke pendeta. Sudah bawa untuk didoakan. Tapi kenapa tidak ada kuasa yang terjadi di dalam gereja? Seperti halnya 9 orang murid-murid Yesus yang di bawah itu. Kemudian, apa jawaban Yesus? Yesus menjawab dengan tepat mengapa mereka gagal. Ada yang bisa bacakan Markus 9 ayat 19. Silahkan. Markus 9 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, ini menarik. Ya kan? Yesus bilang, apa penyakitnya? Kenapa mereka tidak punya kuasa? Mereka tidak percaya. Ya, penyakitnya adalah penyakit ketidakpercayaan. Lalu Yesus bilang sambil gemas. Yesus bilang apa? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi? Maksudnya Yesus apa? Aduh, saya ini sudah berapa kali, sudah berapa lama ajar kamu. Ajar kamu untuk berdoa, ajar kamu untuk bergantung sama Tuhan, ajar kamu untuk punya hubungan pribadi selalu dengan Tuhan, ajar kamu untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi murid-muridnya tetap tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal dan sabar terhadap kamu? Saudara, kata-kata berapa lama lagi ini tidak hanya ditujukan Yesus kepada murid-muridnya. Ini pula yang Yesus katakan buat saudara dan saya. Saat ini penyakit umat Tuhan yang terutama adalah penyakit tidak percaya. Kita lebih percaya sama dokter. Kita lebih percaya sama rumah sakit. Kita lebih percaya pada manusia yang lain. Bahkan kadang-kadang kita lebih percaya sama diri sendiri. Sama kekuatan kita, kita lebih percaya sama pikiran kita daripada kita percaya kepada Tuhan. Sampai Yesus, Tuhan gemas melihat kita dan dia tanya, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Kegagalan mereka karena mereka tidak percaya. Ingat cerita Petrus waktu dia jalan di atas air? Dia sudah jalan baik-baik di atas air. Tapi kenapa sampai dia tenggelam? Nah, karena dia mulai tidak percaya. Petrus baik-baik saja sampai akhirnya dia tidak percaya dan kemudian dia tenggelam. Sekarang kalau ditanya, kenapa
saat ini kita sepertinya tenggelam dalam masalah-masalah hidup kita? Karena kita tidak percaya. Saudara, ada banyak ujian hidup, pergumulan hidup yang setan bisa lemparkan dalam hidup kita. Setan kirim COVID-19, semua orang, ekonomi hancur, banyak orang di PHK, banyak orang yang sakit dan lain-lain. Tapi itu pun tidak membuat hubungan kita dengan Tuhan bisa putus, kecuali kalau kita mulai tidak percaya sama Tuhan. Kalau kita mulai khawatir terhadap masa depan, bagaimana pekerjaanku, bagaimana saya dapat uang, bagaimana nanti anakku bisa sekolah. Saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan, Alkitab berulang kali katakan, jangan kamu khawatir. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Masalah hidup kita jadi berat karena tidak percaya. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita tidak akan takut menghadapi masa depan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, berapa lama lagi baru kamu mau percaya? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa lama kita kenal Tuhan? Berapa lama kita sudah ada di dalam gereja? Tapi kalau ada pencobaan yang datang, pergumulan hidup yang datang, kita jadi tidak percaya. Saudaraku, untungnya Yesus tidak hanya marah-marah, tidak hanya tidak hanya mengecam, tetapi Yesus pasti selalu memberikan solusi. Yesus bilang, "Oke, bawa anak itu kemari." Ini juga memberikan kita satu pelajaran, bahwa kalau kita punya masalah, bawa masalah kita kepada Yesus. Yesus memberikan solusi, bukan hanya janji. Orang zaman modern ini, di mana banyak sekali media sosial yang beredar, kalau ada masalah, yang dibawa masalahnya ke media sosial. Saya banyak sekali lihat orang-orang, kalau dia marah sama orang, dia pasang status Facebooknya marah-marah. Kalau dia patah hati, dia pasang lagi di status Facebooknya. Semua masalahnya dibawa ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram, kemana, telepon orang. Tetapi justru harusnya yang pertama kali kita cari kalau kita punya masalah adalah datang kepada Yesus. Untuk apa kita pergi ke Facebook? Facebook tidak bisa memberikan kita solusi. Kita harus datang kepada orang yang bisa memberikan kita solusi. Ya. Nah, kita lanjutkan cerita ini. Markus 9 ayat 20. Ada yang bisa bacakan? Markus 9 ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Oke, terima kasih. Jadi dibawa kepada Yesus dan anak itu langsung tergoncang-goncang dan terguling-guling. Lanjut, ayat 21. Silahkan, ada yang bisa bacakan? Markus 9 ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Oke, ini satu hal yang menarik. Biasanya kalau orang bawa orang sakit kepada Yesus, Yesus selalu langsung habis itu entah dia jamah atau langsung dia berfirman orang itu jadi sembuh. Tapi hanya satu kali di dalam Alkitab cerita ini, Yesus itu bikin pertanyaan ke dokter. Kita biasanya kalau pergi dokter kan begitu kan? Demam Kak dokter, ya kan? Sakit kepalaku. Kemudian dokternya akan tanya, sudah berapa lama? Cuma satu cerita ini, Yesus itu kayak dokter. Dia tanya, berapa lama ia mengalami hal ini? Saudaraku, kalau Yesus bertanya, kalau Tuhan bertanya, itu bukan berarti dia tidak tahu. Kalau Tuhan bertanya, dia mau supaya kita berpikir. Supaya kalau waktu kita jawab, kita berpikir. Dan, nah ini kayak dokter katanya kan. Terus apa yang dijawab oleh ayah anak itu? Ada yang bisa bacakan? Silahkan. Jawabnya, sejak masih kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi ayah anak ini bilang, ini anak ini sudah dari kecil seperti itu.
Bahkan seringkali hampir celaka dia karena kerasukan sama roh jahat ini. Oke ya, jadi artinya makin kecil. Nah, sambil si ayah menceritakan, Yesus, ini kodong sudah dari kecil dia seperti ini. Ya kan? Saya sudah enggak tahu bawa lagi kemana, sudah enggak tahu betul-betul bagaimana caranya ini anak bisa sembuh. Supaya roh jahat itu bisa diusir. Sementara dia ceritakan kepada Yesus, ingat, waktu Tuhan bertanya, dia bukan Tuhan enggak tahu, Tuhan mau kita ingat supaya kita berpikir baik-baik. Jadi waktu ayah ini menceritakan kronologis waktu anak ini masih kecil sudah kerasukan roh jahat seperti ini. Waktu dia jawab, maka ayah anak ini ingat kembali dia punya penderitaan. Ingat betapa susahnya dia jaga ini anak sampai sekarang. Kemudian saya mau kita perhatikan kalimat berikutnya. Ayah anak ini bilang, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudaraku, saudara bisa menemukan kesalahan pada kalimat ini? Kesalahan pada kalimat ini terletak pada kata jika. Ayah anak ini bilang, Yesus, kalau kau dapat sembuhkan anak ini, kasihanilah kami, tolonglah kami. Kita tahu bahwa ini kesalahan, ini adalah satu kata yang salah. Tetapi dalam hidup kita seringkali pakai juga ini kata. Ya kan? Kita suka bilang, Tuhan, saya mau menurut hukum hari Sabat. Asal kasih Kak pekerjaan yang libur Sabat. Ya kan? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, jika atau kalau kan sama kan? Tuhan, saya akan ikut Engkau. Asal kasih saya pacar yang cantik. Kasih saya suami, kasih saya istri, kasih saya anak, saya ikut Engkau. Tapi itu jika. Jadi penyakit kita itu adalah terletak pada kata jika. Tuhan, kalau kau kasih uang untuk bayar hutangku, atau apalah uang kebutuhan yang saya butuhkan, maka tolonglah. Saudaraku, inilah kesalahan kita. Kita suka bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kau dapat tolong saya, kalau engkau mau tolong saya, apa? Kasihanilah kami dan tolonglah kami. Makanya Yesus jadi bingung sama jawaban ini. Mari kita baca di ayat berikutnya. Apa jawab Yesus? Silahkan ada yang baca. Silahkan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku lihat di sini, Yesus bilang, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, kadang ketika kita berhadapan sama Tuhan, kita pikir Tuhan itu manusia yang punya keterbatasan. Kita anggap Tuhan itu kayak manusia yang bisa berbohong. Kita pikir Tuhan itu seperti orang yang kejam, kayak kita punya bos yang kejam, yang pilih-pilih kasih. Dan pikiran itu salah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku, kekristenan itu beda sekali dengan dunia. Kalau dunia itu bilang begini, kau buktikan dulu baru saya percaya. Tetapi di dalam konteks Alkitab itu terbalik. Kau percaya baru saya buktikan. Ya enggak? Itu yang Yesus mau. Kalau engkau percaya, maka itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kau percayai. Bukan sebaliknya. Kita ini mengaku umat Tuhan, tapi kita seringkali berpikir kayak dunia. Tuhan, kalau kau begini, maka saya begitu. Bukan seperti itu. Itu bukan iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tuhan mau kita percaya walaupun kita belum melihat kegenapannya. Karena Tuhanlah sesungguhnya pencipta dan penguasa alam semesta ini. Si ayah dari anak itu, dia tidak menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan pencipta dan penguasa alam semesta. Anak Allah itu sendiri.
Dan Yesus lebih besar daripada semua masalah kita, termasuk kita sendiri. Kita lupa waktu kita berhadapan dengan masalah kita. Tuhan lebih besar daripada apapun yang menjadi masalah kita. Nah, tibalah ayat intinya, Markus 9 ayat 24. Ada yang bisa bacakan? Apa respon dari ayat itu? Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Amin, terima kasih. Perhatikan ayat ini bilang, segera. Segera itu artinya dengan cepat, begitu Yesus bilang, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Langsung si ayah itu langsung menyadari kesalahannya. Dia langsung sadar bahwa ternyata bukan hanya anaknya yang sakit. Dia juga sakit. Anaknya memang sakit secara fisik, tapi ayah anak ini sakit karena penyakit ketidakpercayaan. Dia segera, bukan hanya bisik-bisik, bukan hanya berkata, tetapi Alkitab mencatat bahwa segera ayah anak itu mengenali apa penyakitnya, dan kemudian dia berteriak. Apa yang dia berteriak? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku yang kekasih, harusnya setiap hari kita punya doa seperti ini. Tuhan, tolong saya yang tidak percaya. Jadi sebetulnya kita punya masalah itu adalah ketidakpercayaan. Bukan karena Tuhan tidak mau bantu. Masalahnya kita tidak percaya. Kita baku tunggu sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, percaya kok. Kalau kau percaya, pasti Tuhan akan berikan solusi. Tapi kita tidak mau percaya. Jadi doa kita setiap hari harusnya begini. Tuhan, aku percaya. Ini menarik doanya ya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya begini. Kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk percaya. Tapi kita harus minta Tuhan yang tolong kita supaya kita bisa percaya. Tolong aku yang tidak percaya ini. Help my unbelief. Penyakit manusia saat ini. Oke, kita lanjutkan. Ayat 25, ada yang bisa bacakan? Silakan. Markus 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu, lanjut aja pendeta. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Apa yang dilakukan Yesus? Dia menghardik roh jahat itu dan mengusir roh jahat itu. Dan yang terjadi adalah roh jahat itu keluar. Dan setelah roh jahat itu keluar, anak itu kelihatannya seperti mati. Banyak orang bilang, dia sudah mati. Tapi kemudian Yesus yang memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Saudaraku, hanya melalui kematian dan kebangkitan secara rohani, iblis dapat dikalahkan. Selama kita punya manusia baru, selama kita punya manusia lama ini masuk hidup, kita tidak bisa mengalahkan iblis. Selama kita punya karakter kita yang lama ini tidak mati, ya diri kita ini tidak mati, bukan mati secara fisik ya. Selama kita punya karakter kebiasaan-kebiasaan buruk ini masih tidak mati, iblis tetap menang. Bagaimana kita mau minta tolong sama Tuhan, Tuhan kasih saya kemenangan, tapi kita tidak mau lepaskan kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita tidak mau mati terhadap diri. Bagaimana kita bisa minta Tuhan sembuhkan saya, tapi kita tidak mau makan sehat. Bagaimana kita bisa bilang Tuhan, tolong saya cari pekerjaan, ya, tapi kita tidak mau bekerja keras. Saudara, harus ada mati terhadap diri.
Manusia lama kita ini harus mati. Bukan hanya sekedar kurangi kebiasaan buruk, bukan. Kurangi dosa, bukan kurangi. Tidak, harus mati. Harus mati dan bangkit di dalam Tuhan. Pada saat itulah kita bisa mengalahkan iblis. Hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan, baik untuk si anak dan si ayah. Karena dua-duanya disembuhkan. Tadinya ayahnya pikir hanya anaknya yang sakit. Tetapi setelah dia bicara sama Yesus, dia menyadari bahwa dia juga sakit. Sama-sama sakit dan sama-sama disembuhkan. Saudara, ini satu pelajaran yang menarik. Bahwa kalau ada orang yang sakit, baik itu secara fisik atau secara mental di dalam keluarga kita, sebenarnya yang sakit itu satu keluarga. Karena keluarga itu adalah satu kesatuan. Kalau ada yang sakit, semua akan terganggu. Semua akan merasa sakit. Itulah sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan bukan hanya orang yang kita pikir sakit, tetapi juga seisi keluarga kita. Selesai itu sebenarnya cerita. Tapi waktu pulang ke rumah, murid-murid masih penasaran. Nah, ayat 28 dan 29. Ada yang bisa baca? Ayat 28 dan 29. Silahkan. Markus 9 ayat 28 sampai 29. Murid-murid masih, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, mereka tanya, kenapa tidak bisa usir roh itu? Yesus bilang, sederhana. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali kalau kau berdoa. Kalau kita baca itu tadi Markus ya, kalau di Matius 17, di cerita yang sama, dikasih tambahan, harus berdoa dan berpuasa. Bisa kau usir itu roh, asal berdoa dan berpuasa. Itulah sebabnya setiap kali awal tahun, ya kan? Bulan Januari di awal tahun, gereja kita bikin 10 hari berdoa. Tahu untuk apa? Supaya kita semua punya kuasa. Supaya kita punya kuasa. Salah satu kutipan dari Ellen White bilang bahwa kita ini sekarang ini harus lebih banyak berdoa dan lebih sedikit bicara. Sekarang terlalu banyak kita bicara, kurang berdoa. Itulah sebabnya kita tidak punya kuasa. Kita minta Roh Kudus, tapi kita tidak berdoa. Ya kan? Nah, kita tidak punya kuasa. Nah, saya sangat terkesan dengan sebenarnya pendeta Ted Wilson sama istrinya. Ini ketua GC kita, pemimpin kita di General Conference. Beberapa kali saya ketemu dengan beliau, selalu diajak berdoa. Dia tidak kenal sebenarnya saya, tapi selalu diajak berdoa. Dan karyawan-karyawan di General Conference itu banyak sekali cerita. Mereka bilang begini, setiap kali kalau kita ada masalah, datang ke kantornya, ya kan? Sebelum dia bilang, sebelum saya dengar kau punya masalah, mari kita bertelut, kita berdoa. Belum tahu masalahnya apa, yang penting berdoa dulu. Luar biasa, seorang pemimpin yang sangat rendah hati. Nah, sumber kuasa dan kekuatan kita, saudara, adalah hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Kita tidak bisa menggantungkan kita punya iman, percaya kepada Tuhan dari pendeta. Tidak bisa. Karena ada banyak sekali masalah, pergumulan, ujian hidup kita, terutama kayak COVID sekarang ini. Dan kita tidak tahu, COVID ini mungkin baru awal kan. Nanti mungkin tahun depan datang lagi yang lain. Tidak tahu kita kayak apa hidupnya. Kita punya kuasa dan kekuatan hanya terdapat pada hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Kenapa 9 orang murid itu gagal? Kenapa mereka gagal? Karena mereka prayerless. Artinya apa? Kurang berdoa. Kalau kurang berdoa, jadi powerless. Tidak ada kuasa. Kurang punya kuasa. Dan apa sumber sehingga mereka tidak berdoa? Mereka kurang berdoa. Ini perhatikan di sini. Nomor 1. Mereka iri hati terhadap 3 murid lain yang diajak Yesus naik gunung. 9 ini pikir, kenapa itu Petrus, Yakobus sama Yohanes yang dibawa naik gunung? Kenapa bukan saya? Saudara, tiap kali kita cemburu, iri hati sama orang lain, kita jadi
tidak punya kuasa. Kita cemburu, kenapa dia yang dipilih jadi ketua? Kenapa dia yang dapat jabatan? Kenapa dia yang dapat uang? Selama ada roh itu di dalam diri kita, kita tidak punya kuasa. Yang kedua, murid-murid ini, yang 9 orang murid, mereka fokus sama dirinya mereka sendiri. Egois, cuma pikir dirinya mereka sendiri. Jadinya mereka tidak punya kuasa. Yang ketiga, karena mereka terlalu fokus sama diri sendiri, mereka salah mengenali musuh. Mereka malah kesel sama yang 3 orang murid yang diajak sama Yesus. Mereka lupa bahwa musuh mereka yang sebenarnya adalah setan. Sama seperti kita saat ini. Kadang-kadang habis kita punya waktu untuk benci sama orang, marah sama orang, tersinggung sama orang. Begitu saja terus. Dan setan senang. Karena kalau kita terus-menerus baku sakit hati, baku tersinggung sama orang, setan jadi bisa duduk-duduk, kurang kerjaan dia. Iya kan? Kamu ribut aja. Jadi kita jadi tidak punya kuasa. Saudara, hati-hati. Karena bahkan di dalam gereja sekalipun, inilah strategi yang dilakukan oleh setan. Supaya kita tidak mengenali siapa musuh kita sebenarnya. Kita malah lihat orang lain yang jadi musuh. Itulah tadi Ellen White memberikan satu nasihat. Lebih baik kita lebih sedikit bicara. Lebih banyak berdoa. Kalau iri hati, keegoisan, ya, dan salah mengenali musuh ini ada di dalam hati kita, maka disitulah kita jadi tidak punya kuasa. Saudara, kita punya pilihan. Ada 2 sumber pikiran dan perasaan kita. Semua pikiran-pikiran yang negatif, ingat selalu saudara, semua pikiran kita yang negatif itu datangnya dari setan. Manusia tidak punya kuasa untuk menciptakan pikiran. Manusia hanya memilih. Semua kalau kita mulai iri hati, kita mulai tersinggung, marah sama orang, ya, dendam sama orang, itu datangnya dari setan. Dan kita pilih apa yang setan tawarkan. Sedangkan semua pikiran dan perasaan yang positif itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita bisa sayang sama orang, baku sayang sama orang, kalau kita mungkin bisa mengampuni orang-orang yang bahkan menyakiti kita, walaupun tidak cocok pendapat kita, kita bisa saling mengerti, itu adalah datangnya dari Tuhan. Kita manusia yang berdosa ini tidak bisa memikirkan hal-hal yang mulia. Kita hanya bisa memilih yang mana yang kita mau ada di dalam pikiran kita. Nah, ini salah satu kutipan yang saya sering kali ulang-ulang. Saudara, adalah karena ketidakpercayaan. Ingat tadi ya, penyakit ketidakpercayaan. Adalah karena ketidakpercayaan, keduniawian, ketidaksucian, dan perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang mengaku umat Tuhanlah yang mengakibatkan kita masih berada di dalam dunia yang penuh dosa dan penderitaan selama bertahun-tahun lamanya. Bukan karena Yesus tidak mau datang, bukan karena Yesus masih menunda kedatangannya, tetapi karena ketidakpercayaan kita. Jadi saudara, penyakit ketidakpercayaan bukan hanya mengenai kita jadi tidak punya kuasa, tapi kalau kita tidak kunjung percaya sama Tuhan, maka Yesus makin lama akan datang. Saudara, saya percaya bahwa saudara dan saya tidak lagi mau lama-lama tinggal di dunia ini. Ini dunia ini sudah makin tua, makin banyak masalahnya. Iya kan? Tahun lalu, mungkin bulan Januari yang lalu, tidak pernah ada di dalam pikiran kita ada yang namanya COVID-19. Tidak ada yang bersiap-siap. Iya kan? Tahu-tahu seperti itu saja terjadi. Kaget kita semua. Saudara, ketidakpercayaan, keduniawian, ketidaksucian, dan konflik di antara orang-orang umat Tuhanlah yang bikin Yesus belum datang sampai saat ini. Pada akhirnya saudara, kalau kita lihat dari pelajaran murid-murid, sebelum Yesus disalibkan, mereka selalu ribut siapa yang terbesar, ya kan? Itu yang mereka ributkan. Ini 12, siapa nanti yang akan jadi pemimpin dari 12 ini? Itu yang mereka perebutkan. Siapa yang terbesar? Tetapi setelah peristiwa Yesus disalibkan, 12, bukan 12 ya, jadi sudah tinggal 11 ya. Karena tidak ada lagi Yudas kan. 11 murid yang lain. Pertanyaan mereka adalah siapa yang bisa melayani. Bukan lagi siapa yang terbesar.
Apa yang membuat perbedaannya? Salib. Saudara, sebelum kita percaya sama Tuhan, kita mungkin tanya selalu, siapa nih? Siapa yang terbesar? Tapi kita harus seperti murid-murid itu. Setelah Yesus disalibkan, setelah kita menerima pengorbanan Yesus di kayu salib, pertanyaannya bukan lagi siapa yang terbesar. Pertanyaannya adalah, siapa yang saya bisa layani? Siapa yang saya bisa layani? Kunci keberhasilan dari pelayanan kita adalah hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Di zaman yang seperti ini, COVID ini, saya terus terang saudara, buat saya secara pribadi, terus terang, saya bersyukur ada COVID. Karena COVID ini memberikan satu tamparan bagi kita, umat-umat Tuhan, bahwa sesungguhnya kita belum siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. COVID ini sebenarnya memberikan kita satu kesempatan untuk kembali sama Tuhan, untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Dulu memang kita sibuk, saya sibuk sekali, ya kan? Tetapi saya bersyukur sama COVID karena gara-gara COVID saya akhirnya bisa diam di rumah, punya waktu dengan Tuhan. Dan saudara, kita harus percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Saudara-saudaraku, dalam bekerja untuk Tuhan, di dalam gereja, pekerjaan Tuhan tidak pernah mengenal patah semangat. Kita nggak boleh patah semangat. Kita nggak boleh ragu-ragu atau takut. Maksud Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi pengharapan-pengharapan tertinggi dari orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Kalau di dalam gereja Yongkwang selalu menaruh pengharapan, kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan kasih yang biasa-biasa. Tuhan akan kasih yang tertinggi, yang luar biasa. Tuhan akan berikan mereka hikmat untuk menghadapi bermacam-macam kebutuhan mereka yang mendesak. Baik itu mau butuh uang, mau butuh apapun, Tuhan akan kasih itu hikmat untuk bisa menghadapi berbagai kebutuhan yang mendesak. Asal kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pertanyaan bagi saudara dan saya di akhir dari pelajaran kita adalah, berapa lama lagi saudara? Berapa lama lagi kita mau percaya sama diri? Berapa lama lagi sampai kita betul-betul sadar bahwa satu-satunya penolong kita, satu-satunya harapan kita hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. COVID-19 ini betul-betul menyadarkan kita bahwa tidak seorang pun, sebanyak apapun uangnya, yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Saat ini Tuhan betul-betul mau rindu untuk memanggil kita. Dia tanya kepada kita, Nobel, berapa lama lagi baru kau mau percaya sama saya? Pendeta Glenn Sakul, berapa lama lagi kau mau percaya sama saya? Ketika kita dalam keadaan khawatir, setiap anggota yang ada di Yongkwang, pertanyaan Tuhan bagi saudara dan saya adalah, berapa lama lagi? Dan waktu ditanya itu, Tuhan bilang tanya sama kita, berapa lama lagi baru kau mau percaya? Harusnya jawaban kita adalah, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pelajaran pada sore hari ini. Tuhan sudah menunjukkan kepada kami bahwa penyakit kami sebetulnya adalah ketidakpercayaan. Ya Tuhan, kami sebagai manusia yang berdosa tidak punya kemampuan untuk bisa percaya kepadamu. Kami selalu cuma percaya sama diri sendiri. Kami percaya sama orang lain. Kami percaya pada pihak-pihak lain. Tapi orang yang terakhir yang kami percayai adalah Engkau. Walaupun secara mulut kami sering bilang kami percaya sama Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan berbagai penderitaan kami, pergumulan kami, ujian hidup kami, dan masalah-masalah kami. Tuhan ampuni kami, karena selama ini kami berusaha mencari solusi dari tempat lain. Padahal Engkau sedang menunggu kami untuk datang kepadamu, dan Engkau siap memberikan solusi bagi kami. Tuhan, tolong kami, agar setiap hari doa kami adalah, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya Tuhan, singkirkan ketidakpercayaan kami.
Singkirkan iri hati kami. Singkirkan konflik di antara kami. Supaya kami memiliki kuasa dari sorga. Kami akan bisa siap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Bahkan Tuhan akan menyanggupkan kami untuk membawa kabar keselamatan ini ke lebih banyak orang. Karena Yesus akan datang segera. Berkati jemaat Yongkuang ini dan setiap orang yang sedang menyaksikan pelajaran firman Tuhan ini. Biarlah di hari Sabat ini, berkat-berkat Sabat dicurahkan kepada kami semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin.